Secret Admirer. Hai, aku Vira, anak kedua dari 3 bersaudara. Saat itu, aku duduk di kelas 2 SMP negeri favorit di kotaku. Ya, aku sangat bangga. Kenapa? Karena aku berasal dari SD yang tidak favorit, dan untuk bisa masuk SMP ku yang sekarang ini tidak mudah. Hanya aku satu-satunya murid dari SD ku yang lulus di SMP ini. Tentu saja aku bangga. Ayahku adalah seorang pekerja kantoran swasta yang sudah mengabdi di kantornya lebih dari 15 tahun. Pernah sekali ayahku kena PHK karena keadaan perusahaan tempat dia bekerja bermasalah. Lalu beberapa hari kemudian dia ditelepon kembali oleh bosnya untuk kembali bekerja. Hal ini dipercaya karena ayahku adalah pegawai yang jujur hingga bosnya mempercayainya lagi untuk kembali bekerja. Ibuku juga seorang pekerja kantoran. Walaupun tidak punya asisten rumah tangga, ibuku tetap bisa mengurus 3 anaknya di rumah dan menghandle pekerjaan rumah. Ibuku adalah wanita karir yang hebat. Abangku dan adikku, apakah kalian penasaran dengan mereka? Jika tidak usah lah ya aku ceritakan dalam kesempatan kali ini. Karena cerita ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Cerita ini berawal ketika aku duduk di bawah pohon cemara di pekarangan sekolahku. Tentu saja bersama teman-temanku. Ada 2 tempat yang bisa diduduki di pekarangan ini. Aku dan teman-teman cewekku duduk di sebelah kiri dan teman-teman cowokku duduk di bangku sebelah lagi. Keadaan cukup ramai pada saat itu, karena sedang waktu istirahat dan banyak teman-teman lain yang berasal dari kelas lain yang berlalu lalang. Temanku yang bernama Rio, yang juga sedang duduk di perkarangan ini, adalah anak eksis di sekolahku. Ia memiliki banyak teman dari kelas lain. Ya, pada saat itu, untuk ditandai menjadi eksis adalah memiliki banyak teman dari kelas lain. Well, tiba-tiba Rio memanggil temannya. Satria, duduk sini dong makan bareng. Dengan suara yang didengar oleh orang satu perkarangan ini. Lalu aku yang penasaran lalu menoleh. Wah, ganteng banget. Seruku dalam hati. Tapi itu hanya dalam hati. Hingga 8 tahun berlalu pun masih kusimpan dalam hati. Tidak rusak, usang, ataupun kusut. Meskipun sudah berusaha aku lenyapkan. Sejak saat itu, aku selalu memperhatikannya. Memfollow Twitternya, stalking IG-nya, dan jika berpapasan, tentu saja aku tidak menyapanya. Mana aku berani. Oh iya, aku lupa memberitahu. Dia, Satria, juga satu tempat les denganku. Ya, semakin seringlah aku melihatnya. Tidak berjumpa sih, karena berjumpa cocok untuk kata orang saling sapa saat bertemu. Sedangkan kami tidak. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa dia berpacaran dengan murid lain yang kelasnya tepat di sebelahku. Tentu saja aku sakit. Tapi mau buat apa? Aku melihat foto mereka di Instagramnya. Satria melangkul bahu cewek itu, tidak lupa dengan menulis caption, I was born to tell you I love you. Tetapi pada saat itu, saat aku melihat foto mereka, aku memiliki feeling kalau mereka tidak akan berpacaran lama. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar mereka putus. Tentu saja aku senang dan bahagia saat itu. Tetapi, kebahagiaanku harus luntur lagi. Karena beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar dia berpacaran dengan kakak kelas. Kakak kelas itu cantik dan imut, putih dan tinggi.
terlihat serasi dengan satria yang memiliki kulit sawo matang dan berkacamata. Ya, tipe cowokku adalah yang berkacamata dan memiliki wajah yang mendukung. Mungkin sepertinya karena itulah aku jatuh cinta kepada Satria saat pertama kali melihatnya. Sejak Satria berpacaran dengan kakak kelas itu, aku tidak lagi terlalu memperhatikannya. Tidak lagi men-stalking IG-nya dan hanya selintas membaca tweet di Twitternya. Itu pun jika lewat di beranda Twitterku. Pernah suatu sore saat aku menunggu ayah untuk menjemputku pulang sekolah di pagar SMP-ku, di depan mataku ada mobil yang menabrak mobil lainnya yang sedang terparkir tenang. Pemilik mobil yang sedang terparkir itu akhirnya keluar dari mobilnya dan menegur si penabrak. Ternyata, pemilik mobil yang ditabrak itu adalah ibunya Satria. Pada saat itu ada Satria juga yang keluar dari mobil itu untuk mengikuti ibunya menegur si penabrak. Ibunya seperti akan marah, tetapi akhirnya tidak marah karena si penabrak bertanggung jawab. Ya, kita abaikan saja ibunya dan si penabrak. Tetapi yang tidak bisa kuabaikan adalah Satria yang berdiri tepat di depanku. Ini pertama kali aku melihat wajahnya dari dekat dan mencium aroma tubuhnya yang walaupun sudah berkeringat sepulang sekolah tetapi tetap wangi dan mengeluarkan bau seperti molto. Entahlah, wangi itu seperti wangi pelembut pakaian. Aku terpatung dan hanya menatapnya memasuki mobil dan melihat mobilnya berjalan meninggalkan sekolah. Sejak saat itu, aku jarang melihatnya meskipun kami satu tempat les, hingga akhirnya aku tamat dari SMP-ku dan masuk ke SMA yang berbeda dengannya. 3 tahun mengarungi kehidupan di SMA, tidak ada lelaki yang menarik perhatianku. Kehidupan SMA-ku hanya diisi dengan belajar, bermain bersama teman, dan mengerjakan tugas. Tidak ada kisah percintaan yang terjadi. Kata orang, masa SMA adalah masa paling indah. Ya, masa SMA-ku adalah masa paling indah untuk masalah pertemanan. Tetapi tidak dengan masalah percintaan. Di SMA, aku merasakan berteman dengan semua orang. Berbeda dengan waktu SMP yang saat itu masih berkubu-kubu. Ya, masa SMA ini kulalui dengan tenang dan nyaman. Tidak terasa, akhirnya aku menamatkan masa sekolahku dan akan masuk ke perguruan tinggi. Awalnya aku mau masuk ke kedokteran, tetapi apa daya tidak lulus SBMPTN. Pada saat itu aku berpikir mungkin aku tidak akan kuliah karena aku tidak lolos perguruan tinggi negeri dan orang tuaku tidak memiliki uang untuk membiayaiku masuk ke perguruan tinggi swasta. Aku sempat nangis bombay saat itu hingga ayahku tidak tega untuk membiarkan aku tidak kuliah dan aku pun masuk ke sekolah diploma untuk sementara waktu. Kuliahku di Diploma 3 berjalan lancar dan menyenangkan karena salah satu teman SMA-ku ada yang masuk kuliah yang sama dengan jurusanku sekarang. Hingga aku tidak terlalu susah untuk mencari teman baru lagi. Pada hari Kamis saat itu, aku berencana untuk sholat asar di masjid dekat kampusku karena sudah keburu pulang sore. Takut tidak sempat sholat di rumah. Ya, pada saat berjalan menuju masjid, aku melihat seorang lelaki yang sedang mendorong motor metiknya untuk parkir di parkiran masjid dan ternyata itu adalah Satria. Ya, Satria, pria yang aku suka saat SMP dulu. Aku sempat terdiam di tempat saat melihatnya. Ternyata dia satu kampus denganku. Dalam hati, aku berkata, apakah kami jodoh? Setelah 3 tahun lebih tidak bertemu, aku kira perasaan itu sudah lenyap. Karena memang aku berusaha untuk melenyapkannya.
Tapi ternyata perasaan itu masih ada dan terasa lagi ketika pada sore itu aku melihatnya. Aneh gak sih? Apa bisa seseorang menyukai orang selama itu walaupun tidak ada balasan, bahkan tidak diketahui sama sekali oleh orang yang disukainya? Semenjak pertemuan itu, aku jarang melihat dia di kampus, bahkan tidak pernah lagi. Hingga akhirnya ketika naik semester 3, aku harus pindah kampus karena diterima di tempat yang lebih baik dari tempatku yang sekarang. Ternyata aku dengar kabar dia juga pindah dari kampusku dulu. Entah kemana, aku pun tidak berusaha untuk mencari tahu. Tetapi jika ditanya apakah perasaan itu masih ada, aku tidak bisa menjawab kata tidak dengan pasti. Karena aku takut jika suatu hari nanti, jika aku melihatnya lagi, kata tidak itu tidak berlaku.